Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sanaya, NIM 80 dari Kasti kelas D. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi perkembangan permainan kasti. Materi perkembangan permainan kasti dalam bola kecil. Untuk kali ini saya akan membahas permainan bola kecil bisbol. Kita akan membahas tentang latar belakang dan pengertiannya terlebih dahulu. Latar belakang bisbol. Bisbol adalah olahraga yang dilakukan secara tim dan populer di Amerika Utara, Amerika Latin, Karibia, dan Asia Timur. Di banyak negara, bisbol merupakan olahraga utama. Di Amerika Serikat, bisbol adalah pengisi waktu luang nasional atau national pastime karena sebagian besar orang Amerika Serikat menghabiskan banyak sekali waktu untuk bermain dan menonton pertandingan bisbol. Jumlah penonton yang datang ke stadion untuk menyaksikan liga bisbol di Amerika Serikat melebihi jumlah penonton olahraga jenis lainnya. Tapi dikalahkan sepak bola dalam jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan melalui televisi. Kemudian pengertian dari bisbol. Pengertian bisbol atau dikenal dengan baseball adalah olahraga yang dimainkan dua tim. Pelempar atau pitcher dari tim yang melemparkan berusaha melempar bola yang disebut bola bisbol, sedangkan pemain lawan adalah pemain batter dari tim yang berusaha memukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Tim yang melempar berusaha menangkap bola yang dipukul oleh tim yang memukul, agar tim yang memukul berubah menjadi tim yang melempar. Tim yang memukul mendapat angka dengan cara berlari berlawanan arah dengan jarum jam untuk pulang ke home plate dengan menyentuh marka di permukaan lapangan bisbol yang disebut base. Bisbol juga disebut sebagai hardball untuk membedakannya dengan softball. Kemudian kita mengenal bisbol dengan sejarahnya. Sejarah bisbol adalah sangat sedikit yang diketahui tentang asal-usul bisbol. Pertanyaan tentang telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi selama lebih dari 100 tahun. Bisbol serta modern lainnya, bola dan menjalankan permainan kriket dan kasti dikembangkan dari awal permainan rakyat. Banyak dari pertandingan sebelumnya mirip satu sama lain, tapi pasti ada yang lokal, regional, nasional, variasi baik dalam berbagai permainan yang mereka sebut softball, racun ball, dan tujuan bola. Beberapa rincian tentang bagaimana permainan modern berkembang dari permainan rakyat sebelumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa berbagai permainan rakyat menghasilkan sebuah kota yang disebut permainan bola dari bisbol akhirnya. Kemudian referensi awal bisbol. Referensi awal bisbol yaitu eksplisit. Pertama muncul referensi ke bisbol datang dari Inggris, dikenal paling awal menyebut dari olahraga dipublikasi pada tahun 1744 yang bernama A Little Pretty Pocket Book oleh John Newbery. Buku itu berisi tentang ilustrasi anak laki-laki bermain baseball. Juga surat Inggris berasal dari tahun 1748 oleh Lady Hervey menggambarkan bagaimana kemudian
Prince of Wales mengalihkan waktu untuk bermain bisbol. Para penulis Inggris Jane Austen secara spesifik menyebut permainan bisbol di novelnya. Northanger yang dimainkan oleh para protagonis Catherine Moreland. Buku ini pertama kali ditulis pada tahun 1798 dan direvisi hingga dipublikasi pada tahun 1803. Kemudian awal sejarah bisbol. Penyebutan mula bisbol dikenal di Amerika Serikat ialah pada tahun 1791 di Pittsfield, Massachusetts. Ketentuan yang tidak mengizinkan bermain game pada masa-masa 80 yards dari lokasi tinggal pertemuan kota. Pada tahun 1903, berita olahraga Inggris Henry Chadwick mengeluarkan sebuah tulisan yang berspekulasi bahwa bisbol berasal dari permainan Inggris dinamakan rounders dan sudah dimainkan Chadwick asal di Inggris. Tapi Albert Spalding tidak setuju. Bisbol yang disebut Spalding secara mendasar adalah olahraga Amerika yang dibuka di tanah Amerika. Untuk menuntaskan masalah ini, dua orang menunjuk suatu komisi yang dipimpin oleh Abraham Mills, presiden keempat Liga Nasional Base Club Profesional, yang termasuk 6 eksklusif olahraga lainnya. Setelah olahraga tersebut menyatakan bahwa Abner Doubleday menemukan kegemaran nasional, ini bakal menjadi kejutan untuk Doubleday. Kemudian sejarah lain, almarhum pahlawan perang saudara ini tidak pernah tahu bahwa ia telah mengejar bisbol. Tapi pada 15 tahun sesudah kematiannya, ia dinamakan sebagai bapak dari pemain bisbol. Kata sejarawan Johnson, mitos mengenai Doubleday sebagai pencipta permainan bisbol datang dari insinyur pertambangan Colorado. Laporan beda sebagai referensi mula bahwa bola dasar secara tertata dimainkan pada Sabtu pada tahun 1823 di pinggiran kota New York City di wilayah yang dinamakan Greenwich Village. Tim ke-1 yang bermain bisbol di bawah aturan modern ialah New York Knickerbockers. Klub ini didirikan pada tanggal 23 September tahun 1845. Beberapa anggota klub ialah Presiden Doc Adams dan Alexander Chadwick. Merumuskan aturan Knickerbockers yang mayoritas berusaha dengan masalah organisasi serta tata aturan guna bermain game. Selanjutnya, bisbol menjadi olahraga yang dilaksanakan secara kesebelasan dan populer di Amerika Utara, Amerika Latin, Karibia, dan Asia Timur. Tidak sedikit negara berolahraga utama bisbol. Di Amerika Serikat, bisbol ialah pengisi masa-masa luang nasional atau national pastime, sebab sebagian orang Amerika Serikat menghabiskan tidak sedikit sekali waktu guna bermain dan menyaksikan bisbol. Jumlah pemirsa yang datang ke stadion untuk menonton liga bisbol melebihi jumlah pemirsa olahraga jenis lainnya. Tetapi tidak lupa bahwa bisbol sudah diungguli oleh sepak bola Amerika dalam jumlah pemirsa penonton pertandingan melewati televisi. Kemudian peralatan bisbol. Peralatan bisbol antara lain yang pertama pemukul. Alat memukul harus bulat, panjangnya tidak cukup melebihi 85 cm atau 86 cm, berdiameter 7 cm,
lokasi pegangannya boleh dibalut tidak boleh melebihi 40 cm. Alat pemukul itu sekilas mirip seperti alat pemukul kasti. Dan kemudian peralatan lainnya adalah bola. Bola yang sah untuk permainan bisbol. Bola berwarna putih, berbentuk bulat, terdapat jahitan merah pada lis-lisnya, dan bahan dari kulit sintetis. Kemudian lapangannya, lapangan base atau home plate keempat, dibuat dari karet atau bahan beda yang layak, berbentuk segi 5, berukuran 30, 22, 43, 22, 30 cm. Base 1, 2, 3 berbeda dengan base 4 atau home plate. Base 1, 2, 3 berbentuk segi 4, sisi atau tepatnya berbentuk bujur sangkar. Ukuran ialah 38 x 38, persis seperti segi 4 pada umumnya. Base ini tercipta di kanvas atau yang sejenis, masing-masing diikat supaya tidak beralih sempat. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan ini kerap kita temui pada saat kita berada di toko-toko peralatan. Semua permainan boleh memakai sarung tangan dari kulit. Untuk catcher dan penjaga B1, sarung tangannya harus lebih tebal dan formatnya lain. Bagi catcher, tanpa jempol atau bulat utuh guna pitcher, dan penjaga B1, namun memakai jempol yang terpisah. Sementara pemain-pemain yang beda dengan 5 jari yang terpisah. Sepatu yang sah ialah tercipta dari kanvas, kulit halus atau yang sejenis. Solnya boleh rata atau boleh berpahat dari karet. Sol logam dan plat tumit pun boleh dipergunakan. Pelindung catcher. Pelindung catcher ini wajib digunakan untuk pemain catcher. Pelindungnya yaitu masker penutup muka, body protector, dan leg guard penutup tungkai bawah. Ketiga-tiganya harus digunakan oleh catcher. Ukuran lapangan bisbol. Ukuran lapangan bisbol itu berbentuk outfieldnya berbentuk seperempat lingkaran dengan luas R-nya 28,96 meter. Kemudian infieldnya berbentuk kotak dengan R 2,74 meter. Kemudian panjang setiap sisinya. Panjang setiap sisi 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri atau pitcher plate berukuran 60, kali 15 meter. Permain bisbol mempunyai 3 tempat hingga pelari yang disebut base. Kemudian base terdiri atas base 1, 2, dan 3, sedang base 4 langsung tepat untuk pemukul atau home base. Setiap base terdiri dari karet atau kanvas yang merupakan bantalan dengan ukuran masing-masing base 38 x 38 dan tebal 5-12,5 cm, kecuali home base. Home base seperti tadi ukuran 42,5 x 21,5, sisi puncak berukuran 30 cm, dan panjang garis home base ke base 1 dan 2 disebut garis batas atau sektor. Gunanya untuk menentukan bola itu jatuh di dalam atau di luar garis batas. Aturan pemain bisbol. Dalam olahraga baseball atau bisbol ini, permainan seringkali dibagi menjadi 4 bagian, yakni playing field,
permainan struktur, pitching, dan memukul kemudian yang berakhir mematikan lawan guna mendapatkan skor. Olahraga bisbol ini dimainkan dua tim. Masing-masing kesebelasan harus punya pelempar atau pitcher. Terdapat batter atau pemain yang berjuang memukul bola dengan tongkat memukul bisa dinamakan bat. Kemudian permainan dapat dimulai dengan pitcher melempar bola di atas home plate biar bisa strike. Tim yang memukul dapat skor bila berlari bertentangan ke arah jarum jam untuk kembali ke home plate sesudah menyentuh marka di permukaan lapangan. Marka tersebut seringkali disebut dengan basa atau jadi sentuh dulu base baru kita boleh kembali berlari ke arah jarum jam dengan cepat agar kelompok Anda menemukan skor atau mendapatkan skor. Itulah penjelasan tentang aturan permainan bisbol dan juga sejarah, juga penjelasan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya ada part 2. Ikuti terus videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.